Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya raufu ya rahim. Wal alika tusri'atil hawaiju kahudaridal futuhu faraj. Andal musyafa'u syafi'u syu'alana Iqdal karimi abadar wa rabbina. Ya ayyuhal wawju salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wandur ilayya syayiti binadruh musilatin al-hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alilana musri'in fil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya syirik tawatina qarib alif bainana ya Rabbana, qarib alif bainana ya Rabbana, qarib alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Dan syawuh wangkuan hadratu sayyidina wa murabbina Panjenenganipun Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salawat Tahidiyah Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an, yang senantiasa kita dereki, kita hormati dan kita muliakan Pangguan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid, penerus perjuangan Wahidiyah, juga senantiasa kita dereki, kita hormati dan kita muliakan. Dumateng para bapak-bapak, para ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah mujadah, penyongsongan kubro yang kami hormati dan kami muliakan. Adik-adik remaja, putra-putri yang kami sayangi, kanak-kanak putra-putri yang kami cintai, wabil khusus bapak protokol yang kami taati. Ungkapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan pada diri kita masing-masing. Kami makmur pada bapak pembawa acara. Demikian pula sanjungan salawat salam barokah pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Kami juga makmur kepada bapak pembawa acara sekaligus salam ikraman wa ta'ziman wa muhabbatan yang tulus kepangkuan segenap para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah min awalihim ila akhirihim. Wabil khusus kepangkuan beliau Sultan Aulia Gausi Hada Zaman radhiyallahu an. Kami juga makmum kepada bapak pembawa acara. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami aturkan ribuan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada diri kami. Sungguh kami tidak mampu membalas sesuatu apapun, hanya dengan seuntai doa jazakumullahu khairati wa sya'atati dunya wal akhirah. Juga tak lupa kami senantiasa mohon doa restu dumateng panjenengan sedaya, mugi-mugi berkat doa restu panjenengan dalam kami menyampaikan sepatah dua patah kata malam ini senantiasa diiringi dengan turunnya hidayah dari Allah SWT, sehingga apa yang kami sampaikan nanti benar-benar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, mudah-mudahan mujadah yang kita lakukan tadi, penyongsongan mujadah kubro, diterima dan diridhoi Allah SWT, membuahkan maghfirah ampunan atas semua dosa-dosa kita,
kedoliman kita, kekufuran kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kenapa begitu pentingnya mujahadah menika? Ini karena judulnya itu kuliah Wahidiyah nggih. Sepatus panjenengan ngangsu lembah nyurip niki oleh tambahan ilmu. Monggo ngaos sareng-sareng. Hadirin rahimakumullah. Di tengah saudara kita sedang sibuk mencari jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita oleh Allah diberi fadl yang sangat luar biasa, dipertemukan dengan amalan sholawat wahidiyah ini, yang mana dengan amalan sholawat wahidiyah ini kita diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk marifat kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau panjenengan Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ma'ruf wonten acara Mujahadah Kubro, kalau tidak salah itu tahun 82. Panjenengan pun dawuh selama dunia diciptakan oleh Allah, baru di zaman Wahidiyah inilah Allah memberi kemudahan-kemudahan kepada umat manusia untuk usul fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kenapa saya katakan diberi kemudahan? Kesatu amalannya itu mudah, ringan, gampang diamalkan, tidak memerlukan syarat-syarat tertentu, hanya diamalkan, dibaca. Yang dibaca doa sholawat. Sholawat itu jaminan langsung makbulatun qot'an, gini kontan dipun kabulaken kalian Gusti Allah. Jadi amalannya anti ditolak, tidak mungkin ditolak karena sholawat. Ajarannya demikian praktis, anti selip. Kenapa saya katakan anti selip? Tidak mungkin salah, karena ajaran itu dipetik dari intisari Al-Quran dan disempurnakan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Jadi amalannya anti ditolak, ajarannya anti selip, tidak mungkin salah. Pun amalan dan ajaran sudah demikian, diberi kesempatan ikut memperjuangkan umat. Padahal perjuangan untuk umat itu tugasnya para anbiya wal mursalin, para nabi-nabi dan para wali-wali Allah. Itu tugasipun perjuangan untuk umat. Tapi kula lan panjenengan yang ikut mengamalkan Wahidiyah diberi kesempatan untuk ikut memperjuangkan umat. Hadirin rahimakumullah, dari amalannya sudah kita mendapat keuntungan. Karena apa? Setiap amal yang kita lakukan itu diterima Allah, ini membuahkan maghfirah, ampunan. Nah, amal yang ditolak menambah dosa. Nah, sedangkan amalan salat Wahidiyah ini pasti diterima, makbulatun qot'an, langsung dikomprami kali Gusti Allah. Nah, terus setiap kali kita mujahadah, tidak ada yang sia-sia, pasti diterima. Nah, kalau diterima amal kita, dosa kita dikurangi, ya, diampuni oleh Allah. Besok mujahadah lagi juga demikian. Ajarannya anti selip, tidak mungkin salah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa ada ajaran yang salah? Banyak sekali. Banyak sekali manusia, banyak yang tidak tahu tugasnya. Diciptani Gusti Allah kangge napa, gak digunakan untuk itu.
digunakan untuk yang lain, itu namanya salah. Nah, di sini kita dibimbing dengan ajaran Wahidiyah supaya tidak salah. Saya petik yang besar-besar aja, yang pokok-pokok mawon nggih. Saya katakan anti slip tidak mungkin salah. Kita diciptakan Allah untuk liya'budun. Di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, di situ Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus kula lan panjenengan bangsa jin dan menungso niku diciptakan Allah untuk hanya mengabdikan diri kepada Tuhan yang menciptakan. Di sini kita diajari ibadah dengan lillah, kalau mau ikhlas tanpa pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disadari waktu mampu melaksanakan ibadah kalau mau, kita merasa diberi kemampuan oleh Allah, merasa digerakkan oleh Allah. Karena apa? Manusia tidak bisa bergerak sendiri, manusia tidak bisa berbuat sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Terus Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 96. Aku Allah yang menciptakan makhluk, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang dikerjakan makhluk itu aku semua. Nah ini kalau kita tidak tahu ini para bapak ibu, waktu kita sholat merasa bisa sholat, tidak tepat dengan ayat tadi. Waktu kita puasa merasa mampu puasa, tidak tepat dengan surat Asy-Syaffat yang tanggal nomor 96 tadi. Kalau orang tidak kenal billah, salah sudah, selip. Kalau sudah selip, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, di sini kita dibimbing dengan ajaran yang praktis, tidak akan mungkin salah. Sehingga amal yang kita kerjakan jaminan 100% diterima dan diridhoi Allah. Niku lillah billah. Padahal ajaran wahidnya ada 5. Lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghaus bil ghaus. Dalam kita hidup makhluk sosial bermasyarakat, prinsipnya harus pakai yu'tikul ladzi haqqin haqqa, disempurnakan dengan yang nomor 5, taqdimul aham wal aham syuma'an fa'al anfa. Ini semua perlu dipelajari, dipahami, diterapkan dalam kehidupan. Bukan apalan tok, tapi diterapkan dalam kehidupan. Insya Allah menaik panjang tekun. Nanti pelan satu persatu akan saya terangkan dan saya beri contoh-contoh untuk mengeterapkan dalam kehidupan. Karena ajaran ini tidak hanya perlu dihafal, dan ini bukan hafalan seperti Pancasila, bukan. Diterapkan untuk mendasari hidup kita di dunia ini. Kalau hidup kita belum berdasarkan ajaran Wahidiyah, kita belum liya'budun, belum mengabdi kepada Tuhan kita. Terus ibadahnya kemana? Menuruti kehendak hati. Hatinya masih bernafsu, berarti kita menjadi hambanya nafsu kita sendiri. Sehingga selik. Kalau sudah demikian, sudah jelas neraka tempat kita besok. Di sini kita diselamatkan oleh Mbak Yai dengan ajaran praktis, ajaran Wahidiyah itu. Saya contohkan satu saja sekarang, yang mudah dicerna, mudah dimengerti. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ibadah ada 2 macam. Ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang langsung pada Allah. Seperti sholat, baca Quran, puasa dan lain sebagainya, itu ibadah mahdoh, langsung tengasane Allah. Lah ghairu mahdoh itu yang ibadah yang tidak langsung pada Allah, seperti bekerja, merawat anak, bermasyarakat, itu harus semuanya diarahkan untuk melaksanakan pengabdian diri kepada Allah. Itu ya, hati ibadah mboten mek salat tok. Seluruh kehidupan kita, bahkan tidur harus ada nilai ibadah. Ini kita dibimbing seperti itu oleh Mbak Yai. Dijadikan hamba Allah yang senantiasa melaksanakan pengabdian diri kepada Allah di setiap kegiatan kula jenengan. Sampai waktu kita bekerja,
sing kerja teng pasar mawon nggih, sing gampang nggih. Sadean. Dan ini berangkat diniati ibadah, melaksanakan ibadah di ikhtiar. Ini perintah Gusti Allah. Selama panjenengan kerja niku 8 jam atau 4 jam pisan totole, itu ada nilai ibadah semuanya. Nek pun diniati ibadah lillah. Boten nek badhe duit tok tapi badhe waktune ibadah. Nek mboten hasil nggih namung badhe wau, nek badhe nek rugi double-double. Waktunya hilang terbuang kagak ibadah, dagangan rugi pisan. Datang mriki berangkat dodol diniati ibadah teng Gusti Allah. Itulah lillah. Nah nek pun dagange lillah, ngurangi takarannya oleh, mengurangi timbangan nggih mboten oleh. Karena yang bisa diniati lillah itu yang baik-baik saja. Jadi kalau jalan diarahkan tadi wong sing apik, orang ngurangi takaran, orang ngurangi timbangan. Itu yang kerja di pasar. Yang kerja di kantor juga demikian. Ya pun diniati ibadah lillah kerja di kantor, korupsi ora wani. Karena korupsi tidak bisa diniati lillah. Kalau kita korupsi sudah jelas saat itu kita bighairillah. Bukan karena Allah tapi dorong oleh keinginan nafsu. Berarti kita hambanya nafsu. Di sini beda nih ngoten niku. Jadi kalau jenengan saged ngeterapne lillah billah dalam perbuatan, bukan ucapan nggih. Itulah yang lillah billah sesungguhnya para hadirin. Diterapne dalam kehidupan, bukan di ucapan lillah billah rasul, bukan itu. Di dalam setiap kehidupan harus dasarnya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada di antara kita pengamal kok paham ya Pak Harsisip, gimana nggak musyawarah duduk bersama. Kata sing kleru ini ngeten. Ada punya keinginan, wah tak mujahadahnya diniati lillah billah. Nggak bisa. Kalau mujahadahnya menuruti keinginan, kalau ditumpangi niat lillah billah nggak bisa, tetap linasi binafsi, nggak bisa. Jadi mujahadahnya kedah dasarnya melaksanakan perintah guru, diniati ibadah datang Allah, ya itulah baru yang lillah. Kok punya keinginan, punya keuntungan, tujuan sesuatu, ditumpangi niat lillah bilang ya boten saged, tetap linafsi binafsi. Pada saat linafsi binafsi kita mengabdikan diri pada nafsu. Akhirnya kalau kita mengabdikan diri pada nafsu, kita menjadi hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesembahan di dunia yang paling dibenci Allah itu al-hawa, yaitu nafsu. Kita dijadikan orang yang senantiasa mengabdikan diri pada yang menciptakan. Cinta nggih Gusti Allah. Kalau kita patuh seperti itu, maka kulanya tadi wong sing dicintai Gusti Allah. Kados donga sing kula waca kalau panjenengan. Fatarzuqna tama maghfiratika ya Allah. Gusti kula njenengan ampuni dosa kula dengan ampunan panjenengan yang sempurna. Wa tamama nikmatika ya Allah. Gusti kula njenengan paringi kenikmatan dengan kenikmatan panjenengan yang sempurna. Wa tamama ma'rifatika ya Allah. Gusti kula panjenengan paringi ilmu ma'rifat dengan ilmu ma'rifat panjenengan yang sempurna. Wa tamama mahabbatika ya Allah. Gusti kula jenengan cintai dengan cinta panjenengan yang sempurna. Wa tamama ridwanika ya Allah. Gusti kula jenengan ridhoi dengan ridho panjenengan yang sempurna. Enten sing kurang kebutuhan. Ampunan wonten nggih, maghfirah wonten, kenikmatan wonten, ilmu ma'rifat wonten, dicintai Allah itu segala-galanya, diridhoi Allah. Jadi permohonan kita dalam salat ma'rifat setiap kali kita mujahadah yaitu mohon itu, mohon diampuni dosanya,
diberi kenikmatan, diberi ilmu ma'rifat, diberi dicintai Allah dengan cinta yang sempurna, terus diridhoi Allah. Jadi kalau kita mujadahnya tekun, kita akan menjadi kekasih Allah, para hadirin. Dicintai Allah dengan cinta yang sempurna. Ini kula wahidiyah. Ini kita luas, sampami kula terangi sewengi ya teman-teman. Wong niku cek lillah tok, li rasul bi rasul perlu keterangan dan penerapan. Lebih-lebih yutikul lagi yakin hakong. Niki selama dunia diciptakan, baru di zaman Wahidiyah ada. Yutikul lagi yakin hakong itu senantiasa memberikan kepada mereka yang berkah. Kalau jenengan itu ada bisa mengeteraskan dalam kehidupan juga. Dan di kilo para bapak ibu hadirin, yang belajar Wahidiyah pun setengah-setengah nanti monggo belajar sing saestu supaya Wahidiyah bener, Wahidiyahnya kita itu benar. Bukan meruh kulite wacani tok, tapi bisa mengeterapkan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Nek pun dicintai Gusti Allah sudahlah. Kata kula jenengan kadung cinta teng putu-putune ora njaluk apa-apa ditawari-tari diwenehi. Karena cinta. Allah pun demikian. Kalau sudah cinta pada hambanya, tanpa diminta pun kita akan diberi. Hadirin rahimakumullah. Itulah penjabaran Wahidiyah, walaupun sepotong-sepotong nih, walaupun belum tuntas semuanya, tapi minimal kita sudah tahu. Yang perlu diperhatikan wonten tigang perkawis. Wahidiyah ada amalan, amalannya pasti diterima oleh Allah. Tidak bakal ditolak karena dungane enten sholawate. Ajarannya anti slip, tidak mungkin salah, gak mungkin kepreset, gak mungkin kebujuk setan. Karena apa? Ajaran Wahidiyah mengambil dari intisari Al-Quran, disempurnakan dengan sabda Nabi di dalam hadisnya. Kesempatan yang paling besar lagi kalau jangan dikai kesempatan berjuang. Ini dalam perjuangan ini kalau jangan meluangkan waktu 2 jam kemauan baru berjuang. Masya Allah, barokah pun luar biasa. Tidak ada duanya para bapak ibu hadirin. Barokah terbesar kita dalam Wahidiyah itu yaitu kalau kita menjadi pejuang wafiru Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa diakui sebagai pejuangnya Mbah Yai, itu berarti kalau nyala asalkan gerahan Gusti Allah syaratnya gini kuau itu teman kita harus bersungguh. Maknanya mujahadah itu bersungguh-sungguh. Nah, mujahadah melu asal-asalan ya tidak bisa menjadi pejuang fakir Allah. Akan sakit. Syaratnya harus bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan para bapak ibu semua yang hadir malam hari ini bisa dicatat sebagai pejuang fakir Allah. Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keterangan saya tentang Wahidiyah walaupun belum komplit, mudah-mudahan dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melekat di hati kita masing-masing menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Karena waktunya sudah malam, pun kesel mujahadah lembaran. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan bisa bertemu lagi dalam acara yang selanjutnya. Insya Allah nanti saya lengkapi dalam perjalanan penyelesaian mujahadah kubro, kulo lengkapi, saya lengkapi nih sangat. Mumpung kulo tasih urip, kena kulo pecah, sing nerangno sapa, iya, watas. Karena banyak sekali saudara kita ya mengaku pengamal, tapi sisir tidak tepat, banyak sekali. Dan saya menginginkan yaitu tadi pengamal yang luar dalam, pengamal yang lahir batin. Bahkan Wahidiyah sampai
meresap teng aliran darah kula jenengan. Lebihnya demikian, wahidiyah itu luar dalam. Mudah-mudahan mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan semua yang mau mengikuti langkah saya tinggal beri anugerah oleh Allah, wahidiyah yang sempurna gitu. Wahidiyah lahir batin sempurna sehingga membawa manfaat untuk kita baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak para bapak. Monggo mujata mari bilangan pendek mawon nggih. Supaya keterangan saya berikan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya matur nuwun sangat Watong panjenengan soyo yang sudah demikian bersusah payah dari akan jatah sampai 40 hari kan ibu ini. Mudah-mudahan semuanya pengorbanan panjenengan dengan tenaganya, waktunya, dananya semuanya diterima oleh Allah SWT, menjadi amal yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalu niki panjenengan tak saged kepanggih ibu sakniki rambutnya mboten putih kari. Ketika nem rambutnya mboten putih, tapi kadang tidak ngomong mboten ngertos salame pun itu. Dijawel-jawel mboten kraos. Tapi nek mijing pun mboten asal wangsul. Kalau kita saged monggo jatah sareng-sareng Al-Fatihah.